Sebanyak 32 rektor serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta menyampaikan seruan moral tentang pemilu berkualitas dan demokrasi bermartabat. Seruan moral bertema pemilu berkualitas dan demokrasi bermartabat dibacakan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, yang didampingi oleh seluruh rektor perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Yogyakarta. Seruan moral ini berisi 10 poin yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi fokus diskusi dan kajian terbatas di antara para rektor di sejumlah kampus. Antara lain, mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik untuk membangun moralitas bangsa. Para rektor juga menyerukan para komponen bangsa untuk menjamin agar pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli oleh segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik serta menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi suku, ras, dan juga agama yang berpotensi menimbulkan konflik yang merusak kerukunan dan persatuan bangsa. Oke, jadi kita akan langsung bahas hal ini, pemirsa. Ini sudah ada dua orang narasumber yang akan bergabung bersama kami. Ya. Ini ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kepresidenan, dan juga Pak Albertus Bagus Laksana, Rektor Universitas Sanata Dharma. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, Bapak. Assalamualaikum Arif, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor. Ya, Bang Ali, saya mau ke Pak Bagus dulu Pak ya. Bagus ya, terlebih dahulu ya. Oke, Pak Bagus, poin-poin apa saja dan konteksnya ini apa sih kemarin yang kemudian disuarakan oleh para rektor dan juga pimpinan ya? Ini berkaitan dengan pemilu 2024. Memang ada gejala-gejala temuan kan? Nah, Gitu loh. ini apa sih yang menjadi kekhawatiran sebetulnya? Iya, kekhawatirannya saya kira sudah dimulai ya, karena kita sudah melihat banyak tanda-tanda di mana dinamika pemilu yang memang akan terjadi. Seperti diantaranya mungkin bisa lebih spesifik Pak Rektor. Ya, secara spesifik adalah bahwa banyak pihak sudah bergerak gitu ya. Sudah ada polling, sudah ada calon-calon yang sepertinya disodorkan ke masyarakat, dan juga ada manuver-manuver tertentu dari kelompok-kelompok tertentu. Dan kita ingat bahwa kita mempunyai sejarah pemilu yang sebetulnya cukup problematis begitu ya. Dua pemilu yang terakhir misalnya pembelahan-pembelahan yang terjadi di dalam masyarakat, politik identitas, tapi juga politik uang, tidak berjalannya mekanisme partai sebagai bagian dari politik yang sehat dan demokrasi yang bermartabat. Itu semua kita sadari dari dua pemilu yang lalu khususnya, tetapi juga jauh ke belakang. Maka kami para rektor yang mewakili lembaga akademis, komunitas akademis yang juga harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan umum di Indonesia, kehidupan publik, ingin mengawal semua ini secara lebih dini supaya proses pemilu benar-benar berkualitas dan demokrasi menjadi lebih bermartabat. Kurang lebih itu keprihatinan kami selama ini. Pak Rektor, saya ingin minta penjelasan mengenai kalimat ini nih Pak Rektor. Tidak dimonopoli oleh segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik, Pak Rektor. Iya. Iya, kita tahu bahwa dari analisis ilmiah yang selama ini terjadi, juga dari kenyataan-kenyataan yang juga sehari-hari kita temui, bahwa demokrasi di Indonesia, khususnya juga mekanisme pemilu, itu sering dikendalikan oleh mekanisme klientel. Demokrasi kurang berjalan dengan sehat, pemilu kurang transparan dan berkualitas, kurang cerdas mungkin dalam bahasa akademisnya gitu ya, kurang substantif juga karena sebetulnya dikuasai oleh kapital begitu ya, dikuasai oleh oligarki dan sebagainya, tetapi itu indikatornya juga apa saja itu, Pak? dengan masyarakat yang belum cerdas. Oke, indikatornya apa saja Pak? Kemudian pemilu ini dikendalikan oleh oligarki dan lain sebagainya. Iya, ada unsur-unsur itu bahwa partai politik yang tidak berjalan dengan baik, para politisi yang tidak punya akar dalam komunitas-komunitas itu membutuhkan backing, membutuhkan dana, karena politik juga berbiaya tinggi. Kandidasi atau pencalonan para politisi itu untuk menduduki jabatan-jabatan politik itu juga membutuhkan banyak modal, sehingga mereka akhirnya dalam pencalonan itu, dalam proses-proses pencalonan itu dalam partai dan sebagainya, juga bahkan dalam masyarakat,
itu membutuhkan backing modal yang berasal dari sumber-sumber itu dan dikendalikan di sana. Oke. Kurang lebih. Saya ke Bang Ali. Komentar Bang Ali Muhtar Ngabalin, Bang. Bagus, terima kasih banyak Arif Fadil dan Gina, dan lebih terkhusus kepada yang amat terpelajar, guru kita, Profesor, Pak Rektor. Memang tanggung jawab moral dalam mengawal pemilu dan demokrasi yang berkualitas ini sangat diperlukan. Dan saya kira bagi bangsa Indonesia, kita harus berterima kasih kalau sudah ini kalimat yang benar. Kalau kalimat turun gunung itu yang benar ini. Bapak-bapak, para rektor, para profesor, kalau politisi dan orang-orang yang post power syndrome turun gunung itu nggak benar. Kalau yang benar itu adalah para rektor-rektor, tuan-tuan guru yang amat terpelajar ini. Sehingga dengan begitu para politisi, para pemimpin partai, para pemilik partai itu jangan overconfident, jangan angku, jangan serakah dalam pemilu, kemudian menginjak-injak hak demokrasi di tanah air. Sehingga terus terang saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Rektor dan para tuan-tuan guru yang amat terpelajar. Oke, Bang Ali. Sebagai sebuah bangsa yang besar, kita bangga dan kagum dengan sikap yang dilakukan oleh Bang, para respon rektor sedikit dan mungkin Bang, seluruh universitas. soal peran oligarki dalam sistem demokrasi dan juga pemilu kita seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus? Kalau kita menggunakan sistem demokrasi yang luar biasa terbuka seperti hari ini, saya mau pastikan bahwa peran oligarki dengan sistem komunikasi yang begini terbuka, kemudian medsos yang begini luar biasa, tidak akan mungkin satu kekuasaan pemerintahan bisa menggunakan pola itu. Maka saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Kita harus mengawal sama-sama, kita harus mengkhawatirkan terhadap peran-peran oligarki yang saya pastikan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo hari ini. Nah, itu dia. Oke. Itu yang sekarang dibicarakan oleh Presiden dan berkali-kali Presiden menjaga ini dengan benar-benar. Nah, itu dia Bang Ali ya. Yang kita juga ingin dengar dari Bang Ali Muhtar Ngabalin adalah, kan ini kan sudah periode keduanya Pak Jokowi ya, menjabat sebagai presiden. Artinya, apa istilahnya tuh ya, kalau yang sering-sering politisi pakai itu kan take off ya. Sebelum Pak Jokowi ini take off nih nanti di 2024 begitu ibaratnya, harus ada semacam kayak yang ditinggalkan. Nah, berhubung di 2024 ada proses demokrasi di situ, nah seharusnya mungkin juga Pak Jokowi mempersiapkan ini dengan sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Rektor. Kita nanti sambung lah. Usai jeda pada berikut, Bang Ali dan juga Pak Rektor, Pak Bagus, kami akan kembali. Oke, kita lanjut ke Pak Bagus dulu sebelum nanti ke Bang Ali. Pak Bagus, tadi kan Pak Bagus sempat menyampaikan bahwa peran dari oligarki ini mengatur pemilu kita khususnya 2024. Nah, ini seperti apa sih Pak peran besar dari oligarki tentunya dalam susunan pemilu kita dan juga kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pejabat politik? Iya, mungkin kalau mengatur semuanya terlalu ekstrim ya bahasanya, tetapi bahwa punya pengaruh yang sangat besar. Itu saya kira disadari oleh semua, baik mereka yang menganalisis demokrasi kita secara ilmiah, maupun mereka yang menjadi pelaku di dunia politik yang nyata, dan bahkan warga negara yang menyaksikan semua itu ya. Dan seharusnya memang kepentingan-kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan usaha modal dan sebagainya, itu diakomodasi dalam sistem demokrasi yang cerdas, substantif dan bermartabat itu. Tetapi semoga lebih transparan begitu ya, dan itu dikendalikan oleh voters, oleh mekanisme demokratis begitu ya, tidak terjadi di belakang layar atau terjadi di belakang mekanisme-mekanisme yang kelihatannya secara prosedural memenuhi syarat demokrasi, tapi sebetulnya secara substantif tidak sungguh-sungguh dikendalikan oleh warga dan oleh partai politik yang berfungsi dengan baik, dan bukan demi kesejahteraan umum. Saya kira ukuran-ukuran demokrasi yang bermartabat
seperti itu dan pemilu yang sehat, substantif dan cerdas itu seperti itu ya, Mbak Gina. Pak Bagus mengutarakan narasi ini, Pak Rektor ya yang saya hormati, ini based on fakta ya kan, karena memang Rektor juga pasti kan mengetahui juga ya kondisi politik di tanah air kita gitu, apalagi pesta 5 tahunan begitu, atau seperti apa gitu. Emang kalau fakta ya mungkin fakta gitu, Pak Rektor. Iya, antara fakta tetapi juga idealisme nilai ya. Kita berangkat dari fakta dan fakta politik itu seperti ini. Demokrasi di Indonesia itu pada umumnya ya berjenis klientel gitu ya. Bukan demokrasi programatik, bukan pemilu yang berbasis pada program dari para calon yang terpilih atau yang mau dipilih. Bukan dari partai yang punya program yang the best gitu. Meskipun beberapa pemilu, terutama pemilu presiden, konon menurut para ahli juga sudah cukup substantif dan programatis, tetapi banyak pemilu-pemilu di daerah-daerah itu bersifat klientel kebanyakan. Dan kita dibandingkan dengan negara-negara lain, dan dalam hal ini klientelnya kita itu masih sangat basic. Party leader atau kader itu tidak sungguh-sungguh hadir terus-menerus di dalam mekanisme masyarakat, kebutuhan-kebutuhan komunitas-komunitas masyarakat lokal, sehingga ketika tiba saatnya pemilu, yang datang adalah tim sukses, yang datang adalah tim-tim yang informal seperti itu, yang nanti juga akan meminta mungkin fasilitas atau kontrak dan sebagainya, tetapi mereka tidak punya jalinan nilai dan loyalitas kepada cita-cita partai, pada mekanisme partai yang sehat juga. Nah, karena itu, lalu kekuatan-kekuatan modal yang lebih besar bisa lebih berpengaruh di dalam penentuan-penentuan seperti itu kan. Sehingga dari bawah sebetulnya sampai atas, bukan hanya oligarki yang di atas, tapi yang di bawah pun mencari kepentingan-kepentingan yang jangka pendek sebetulnya. Ya, masyarakat-masyarakat RT, RW, dan sebagainya itu mencari kepentingan untuk mereka sendiri, benefit yang biasanya material gitu ya. Jangka pendek, karena itu yang bisa diharapkan dari para politisi dan partai yang mungkin belum hadir sesungguhnya dalam hidup mereka selama ini. Ya, kita tangkap poinnya Pak Bagus. Saya mau ke Bang Ali terakhir. Bang Ali, jadi mungkinkah dalam pesta demokrasi ini bisa lepas dalam peran oligarki? Karena tadi Pak Bagus sempat menyampaikan bahwa ini butuh dana yang cukup besar sekali. Mahal kos politik ini. Ya, ada dua hal. Hal yang pertama itu mengkapitalisasikan partai untuk kepentingan politik semata adalah sesuatu yang sungguh sangat mungkar bagi kepentingan politik demokrasi di tanah air. Tadi tema yang sangat menarik adalah pemilu yang jujur, kemudian demokrasi yang berkualitas. Memang ketika kita memilih demokrasi sebagai jalan dalam membangun negara ini, maka peran serta partai politik itu nggak bisa diabaikan. Tetapi kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh hopeless. Mas Arief dan Mbak Gina dan Tuan Guruku, Bapak Profesor, ke depan kita harus terus mengasah dan peran-peran strategis seperti Pak Rektor dan Bapak Guru, Profesor-Profesor ini menjadi sangat penting. Makanya kenapa dari awal tadi saya bilang kalau para rektor, para profesor ini sudah turun gunung, ini yang benar. Kalau politisi pemilik partai turun gunung itu nggak benar itu kalimatnya. Mohon mungkin bisa diteruskan Bang Ali. Bang Ali, mohon bisa diteruskan petisi ini ke Pak Presiden, Pak Joko Widodo. Pasti karena tadi malam kami sudah berkomunikasi. Saya pun yakin bahwa Pak Seknek maupun Mas Pramono ya, Pak Sekap juga pasti sudah dapat. Dan tadi malam kami sempat Zoom untuk membicarakan ini dan saya kira ini apresiasi yang luar biasa. Baik kami dari kantor staf presiden, dari pemerintah, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak, para guru besar, para rektor, yang benar-benar punya tanggung jawab moral yang luar biasa. Begitu. Baik, Bang Ali, Pak Bagus, ini menarik sekali. Kita tentu sama-sama kawal proses demokrasi, terutama pemilu 2024. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Pak Bagus, Bang Ali, sehat-sehat selalu. Terima kasih Prof. Terima kasih Arief, Gina. Salam sehat. Ya. Diskusi yang sejuk ini juga sekaligus menjadi akhir kesejukan ya. Waduh. Selama 90 menit kita mengudara, menyampaikan informasi ke depan Anda. Izinkan kami pamit undur diri di akhir pekan yang cukup
cerah masih, alhamdulillah. Alhamdulillah masih cerah ya. Semoga sampai Betul. nanti malam masih cerah. Masih bisa beraktivitas lagi di luar ruangan tentunya. Ya, dan hari kata saya Gina Vita. Saya Arif Fadil, pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa.